Dari Google Map juga blank, nggak ada titik poinnya. Wis pokoknya ini palsu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa teman-teman, di channel ini saya akan membahas seputar lowongan pekerjaan, kemudian ada review penipuan lowongan kerja, kemudian ada job desk, ada hiburan, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri di profil Pejuang Karyawan. Nah, untuk video kali ini saya akan mereview lagi tentang penipuan lowongan kerja yang mengatasnamakan PT besar ya. Langsung saja, ini ada teman kita yang menanyakan di grup, ini undangan seleksi kerja benar apa enggak atau hoax ya. Kalau saya melihat sepintas itu bisa dipastikan bahwa ini hoax ya. Saya ngelihatnya dari mana? Dari Google Map ya, sekilas. Soalnya apa? Yuaska Manufacturing menyantumkan Google Map itu aneh sekali. Oke, kita bahas dari atas dulu ya. Dari atas dulu kita lihat. Ini kok formatnya forward ya. Ini kayaknya bukan langsung ke email, tapi forwardan. Jadi istilahnya si penipu itu langsung forward dari email sebelumnya ke email orang-orang yang baru target atau apa namanya, yang istilahnya calon orang-orang yang ditipu, langsung di forward lagi. Menurut saya sih seperti itu. Soalnya apa, ketika HRD ya kan mau rekrut baru, otomatis dia menuliskan email baru, bukan mem-forward. Nah, ini yang pertama memang sudah mencurigakan ya. Dan ini ada banyak sekali ya, banyak sekali. Oke, kemudian yang selanjutnya ini sebenarnya harusnya kurang jelas ya. Yuaska Manufacturing itu domainnya apa di belakang @ kalau Gmail itu lebih mencurigakan, tapi nggak tahu ini ya, kita skip saja. Kemudian di bawahnya kepada, ini ngeblastnya banyak sekali dan kelihatan, harusnya pakai BCC biar yang lainnya itu tidak tahu siapa aja yang di blast. Tapi ya sudahlah, ini udah dari sini udah mencurigakan ya. Kemudian yang di bawahnya, konfirmasi panggilan seleksi kerja kepada yang terhormat saudara-saudari peserta tes PT Yuaska di tempat. Sekilas formal ya. Sehubungan dengan biodata Anda telah lulus kualifikasi tahap seleksi awal. Data awal untuk penerimaan posisi gudang, operator, quality control, staff admin. Penempatan PT Yuaska MFG Indonesia, Astra Vendor. Nah, di sini ini pertanyaan saya, ini lolos kualifikasinya itu lolos kualifikasi dari mana? Dari CV lamaran ke, atau langsung isi form ada tes tertulis online, atau gimana? Tahu-tahu kok sehubungan dengan biodata Anda telah lulus. Ini telah lulus itu nggak dijelaskan lebih detailnya ya. Dan ini posisinya semua disebutkan ya. Ini menurut saya sih sangat meragukan ya, meragukan sekali. Langsung global istilahnya, nggak spesifik. Kalau spesifik pasti satu orang itu khusus buat apa seperti itu. Itu menurut saya. Kemudian yang selanjutnya, maka kami selaku divisi rekrutmen mengundang Anda guna mengikuti tahap tes dan wawancara kerja yang akan dilaksanakan pada hari tanggal 14 Januari 2021 jam 7 sampai jam 12. Ibu Jihan SE Divisi HRD Personalia. Nah, di sini saya masih mempertanyakan ini SE ya. Rekrutmen HRD SE Sarjana Ekonomi. Kalau PT sekelas Yuaska ini kalau merekrut HRD harusnya itu dari sarjana hukum atau psikologi, bener nggak? Kalau saya seperti itu pikirannya. Tapi kalau SE setahu saya, kalau saya salah ya dimaafkan ya, SE itu tuh setahu saya sarjana ekonomi. Menurutku ya aneh juga, Yuaska Manufacturing ya, perusahaan besar loh ini ya, ngerekrutnya ini lulusan sarjana ekonomi jadi divisi HRD. Ya aneh juga sih menurut saya. Setahu saya kalau di Job Street kalian bisa lihat ya, kalau HRD pasti
Yang dicari itu sarjana hukum atau sarjana psikologi, itu sudah pasti nggak bisa diganggu gugat. Itu minimal S1 atau S2 dan paham tentang personalia ya, hukum dan lain sebagainya. Ini sarjana ekonomi. Ini yang meragukan kesekian kalinya ya. Kemudian alamat seleksi kantor seleksi kerja PT Yuaska. Ini seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya lah ya. Ini sama kayak yang video sebelumnya, kantor seleksi. Kantor seleksi, kenapa nggak langsung ke PT-nya langsung ya? Kantor seleksinya itu kok kayak ada banyak gitu ya. Kemudian lanjut aja, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Blok C, komplek lagi ya. Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Lokasi kantor di belakang Tupperware Bekasi. Wah, oke, kita skip dulu. Ini menurut saya agak mencurigakan ya. Kemudian langsung ke Google Map-nya. Silahkan datang menunjukkan konfirmasi panggilan email ini kepada security resepsionis kami untuk bertemu Bu Jihan. Oke. Pada kesempatan tersebut kami mewajibkan saudara atau saudari membawa fotokopi bla 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 bla, tulis tangan. Oke lah, membawa alat tulis. Oke, kemeja seperti biasa lah ya. Wajib masker, standar lah. Oke, langsung kita cek mapnya. Nah, berhubung ini mapnya sudah tak cek, saya copy paste ya ini ya. Langsung tak buka di browser dan jreng, titik poinnya tidak ada ya. Titik poinnya tidak ada. Kalau emang itu resmi ya, PT panggilan resmi dari perusahaan besar, dan itu kantor seleksinya itu ada legalitasnya, pasti ada titik poin di mapnya. Dan ini tidak ada, istilahnya kayak buru-buru ya, buru-buru membuat alamat di Google Map dan tidak ada titik poinnya. Di mana titik poinnya ini? Nggak ada teman-teman ya. Sangat-sangat mencurigakan. Contoh lah, kalau itu kayak Mitra Keluarga Bekasi, ini kan ada titik poinnya, ini sudah pasti benar ya kan. Cuman ini udah nggak ada titik poinnya dan itu nggak ada keterangan apa-apa. Ini ruko atau rumah atau apa gitu ya, atau tempat kerja atau apa seperti itu. Tidak ada penjelasan detail. Udah dipastikan kalau ini adalah penipuan. Sampai sana paling dimintai duit ya, administrasi sekian sekian sekian, nanti kalau masuk sekian sekian sekian. Nah, kemungkinan 99% seperti itu ya, seperti yang tak jelaskan di video review sebelumnya. Kalian bisa cek sendiri ya di kategori alamat palsu ya, tentang penipuan lowongan kerja. Nanti ada di deskripsi linknya, kalian klik aja di situ, nanti banyak review saya di situ ya, bisa di compare. Langsung saja kita kembali lagi ke sini. Dan ini aduh, ini benar-benar standar ya. Kalau sepengalaman saya, PT-PT besar itu jarang sih mencantumkan ini. Contoh Alpen, saya seingat saya itu nggak ada suruh kayak gini lah, formal bahasa Inggris pula. Kalau PT sekelas Yuaska kan manufacturing, kemungkinan HRD juga, kemungkinan menurut saya ya, ini pakai bahasa Inggris teman-teman. Saya kalau di PT-PT besar di kawasan Jababeka, sepengalaman saya interview undangan, ada undangan lewat email, itu lebih sering pakai bahasa Inggris juga, dan tidak pernah ngomong ini ya, jarang. Paling terakhir saya itu di Alpen, cuman diwajibkan memakai masker saja, dah gitu, tidak disuruh pakai ini enggak. Soalnya kita tahu lah, pasti formalitasnya memang harus membawa dokumen lengkap, seperti itulah. Jadi kalau disuruh nulis kayak gini aneh kalau PT besar. Ini kalau saya sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang format-format seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Dari Google Map juga blank, nggak ada titik poinnya, wis pokoknya ini palsu lah ya, palsu. Jadi kalian nggak usah tanggapi kalau dapat email formatnya seperti ini. Dan ini juga dari emailnya ngeblastnya banyak lagi ya, wis pokoknya ini penipuan. Jadi reviewnya seperti itu saja teman-teman, semoga menambah wawasan kalian. Oke,
Kalau seumpama ada pertanyaan atau kritik atau saran, atau teman-teman punya contoh pernah dipanggil interview, formatnya seperti apa, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Nanti kita review bareng-bareng. Kalian bisa dicek sendiri di beberapa komentar-komentar. Banyak teman-teman yang mencantumkan, Mas, Pak, ini gimana ya, benar apa enggak? Nanti saya review, kita review bareng-bareng benar apa enggaknya. Silahkan dikasih komentar di bawah ini ya, di bawah deskripsi ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video review penipuan lowongan kerja kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga tonton video-video saya yang lainnya, yang mungkin menambah wawasan yang lain ya. Oke, semoga video ini bisa menambah wawasan dan manfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.